Oke, Sehat Pak Hakim, salam sehat selalu. salam sehat juga Kang. Oke, sebentar ya Kang ya, saya buka siaran dulu dan kita langsung chat saja sesuai materi yang sudah saya dapatkan. Alurnya seperti itu ya, Pak Asep ya. Siap, siap. Nanti kita ada break secara on air di radio, 3 kali break sampai dengan pukul 11 nanti kita talk show. Oke, mohon izin sekedap saya buka siaran dulu Kang ya. Mangga Kang Hakim, mangga. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung, hari Selasa di hari ke-25 bulan Januari 2022. Kabar baik ya, salam sehat sahabat Sonora. Dan yang pasti kita balik Bandung setelah tadi bersama teman-teman Sonora FM Jakarta di Sonora Pagi. Ada banyak isu juga diobrolin juga. Dan kita sekarang balik Bandung di 93,3 FM Sonora Bandung. Dan Hakim temani Anda, seperti biasa, di interval pertama ini, di pukul 10 sampai dengan pukul 11 ini, kita masuk ke obrolan kesehatan. Dan spesial di hari ini, karena di 25 Januari 2022 atau bertepatan dengan hari ini, itu bertepatan dengan peringatan Hari Gizi Nasional ke-62 ya. Dan tema dari Hari Gizi Nasional tahun ini adalah aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Nah, bincang sehat atau obrolan kesehatan seputar kesehatan kali ini juga tentu berkaitan dengan itu, yaitu mencegah stunting dan obesitas dengan gizi seimbang. Dan caranya seperti apa dan segala macamnya, mulai dari mana, begitu ya. Kita akan sambung bersama narasumber Bapak Asep Ahmad Munawar, SKM-MKM. Beliau dietitian dari RSAS Bandung, dan beliau juga menjabat Wakil Ketua 1 Persatuan Ahli Gizi Indonesia DPD Jawa Barat. Oke, kami sudah tersambung di live Instagram @sonora_bdg. Dan Anda untuk yang mau interaksi, jangan lupa Anda bisa join di Instagram. Kemudian juga jangan lupa follow juga di Instagram RSIS ya, @RSIS_Bandung. Baik, saya menuju Pak Asep yang sekarang sudah online sebentar. Secara ini, mohon maaf, sebentar ya. Oke. Iya. Saya langsung sambung coba. Pak Asep, apa kabar, Kang? Selamat pagi. Alhamdulillah, kabar baik. Selamat pagi, salam sehat selalu Kang Hakim. Salam sehat selalu juga sama-sama. Pak Asep, ini yang pasti sekarang kalau lihat backgroundnya, ini sudah di kantor ya, sudah di rumah sakit ya, di RSAS ya? Di RSAS, saya di kantor promosi kesehatan. Oke, di kantor di bagian promosi kesehatan, Promkes. Oh ya, Promkes, Promkes, betul. RSAS Bandung ya, Promkes ya. Oke, Pak Asep, yang jelas ini spesial karena persis ya di 25 Januari hari ini adalah diperingati sebagai Hari Gizi Nasional ya. Betul. Betul, Oke. betul. Dan tadi kalau saya di awal temanya juga memang betul ya, aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Tepat. Tepat ya. Oke. Kang, ini sebelum saya panggil Akang aja supaya lebih akrab, nggak apa-apa ya? Lebih familiar, siap Kang Hakim. Lebih friendly lah. Nah, cair lah supaya kita nggak kayak ini pagi-pagi ya biar tetap semangat Lebih juga. cair Gitu. suasana. Nah, Kang, sebelum ke lebih detail tentang mulai dari mana, caranya bagaimana untuk mencegah stunting, mungkin Kang Asep bisa jelasin dulu nih buat sahabat Sonora juga yang mungkin saja belum terinformasikan dengan baik. Apa sih stunting? Apa sih obesitas? Dan siapa yang jadi ini ya, apa yang potensial mengalami kondisi ini? Silahkan, Kang Asep. Baik, Kang Hakim. Selamat pagi, sahabat Sonora dimanapun berada. Salam sehat selalu. Baik, sebelum ke sana, Kang Hakim, izinkan saya tentu secara pribadi ya, saya ini sebagai seorang dietitian ya, mungkin masyarakat mengenalnya ahli gizi. Ya, saya seorang dietitian ya, yang bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan hari ini betul bertepatan dengan Hari Gizi Nasional ya, tanggal 25 Januari ke-62. Ke-62. Ya. Nah, jadi betul, izinkan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional ya kepada seluruh
tenaga gizi ya, tenaga ahli gizi dimanapun berada ya, khususnya di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat gitu ya. Ini tema kali ini memang seperti yang Pak Hakim sampaikan ya, kita punya satu misi ya di Hari Gizi Nasional ini, bagaimana kita secara bersama-sama melakukan sebuah pencegahan terhadap stunting dan obesitas begitu ya. Kita juga punya slogan Kang Hakim ya. Oh ya. Slogan ini juga cukup menarik nih ya. Slogannya gizi seimbang, keluarga sehat, dan negara kuat. Jadi kita fokus, kita fokus ingin sebuah proses pencegahan itu dengan penerapan gizi seimbang ya, penerapan gizi seimbang dari mulai mana? Dari diri sendiri, keluarga. Nah, kalau dari diri sendiri sudah bisa menerapkan gizi seimbang, sehingga kondisi sehat pribadi-pribadinya juga bisa terjadi, kemudian di keluarga juga bisa bagus ya untuk anggota-anggota keluarga dan sebagainya, sehingga kekuatan keluarga menjadi satu padu. Nah, ini menjadi suatu kekuatan tersendiri, sehingga negara kita, ya negara Indonesia menjadi sehat dan kuat begitu. Nah, ingin kita semua bersama-sama ke arah sana Kang Hakim ya, karena memang membangun bangsa itu dilihat dari aspek gizi ya, harus bebas stunting dan bebas obesitas, karena stunting dan obesitas ini tentu menjadi satu persoalan tersendiri ya dalam rangka membangun negara kuat ya, masyarakat sehat begitu ya. Nah, baik Kang Hakim, jadi stunting dan obesitas ini kan memang permasalahan yang sedang kita hadapi ya. Di satu sisi stunting juga belum terpecahkan secara nasional ya, belum mengentas lah artinya ya. Obesitas juga sudah mulai muncul di masyarakat. Nah, baik stunting maupun obesitas ini sebuah persoalan di masyarakat ya. Tidak boleh terjadi karena tentu dampak-dampak yang ditimbulkan baik stunting maupun obesitas juga tentu akan merugikan baik secara individu, keluarga maupun juga secara populasi di masyarakat dan negara pada umumnya begitu ya. Nah, jadi Kang Hakim, mungkin saya sedikit menjelaskan itu ya, apa stunting dan apa itu obesitas begitu ya. Nah, kalau kita melihat satu kondisi ya, ketika kita mengkonsumsi makanan itu ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, ketika kita makan ya, misalnya makan yang kita konsumsi itu kurang dari kebutuhan dalam jangka waktu yang lama, itu akan menimbulkan satu kondisi di mana kita akan mengalami status gizi kurang atau status gizi buruk. Nah, ini mungkin pada balita itu akan terjadi yang namanya stunting. Nah, sebaliknya apabila kita mengkonsumsi makanan ya dalam melebihi dalam kebutuhan sehari-harinya dalam jangka waktu yang lama, tentu kita akan mengalami sebuah proses penimbunan lemak yang mengakibatkan berat badan kita makin lama makin meningkat ya, terjadi kelebihan berat badan, overweight, bahkan mungkin lebih lanjut akan terjadi obesitas. Nah, yang kita harapkan bukan kedua itu. Yang kita harapkan itu ketika kita mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga akan dihasilkan sebuah kondisi status gizi yang baik, yang normal. Nah, yang baik, yang normal ini menjadi tugas kita ya, bagaimana secara individu, keluarga, dan masyarakat mendapatkan kondisi status gizi baik. Karena status gizi baik ini yang diharapkan akan meningkatkan berbagai hal dalam kehidupan ya. Badan sehat, kuat, menjadi produktif begitu ya. Kemudian kalau misalnya meningkatkan kecerdasan bagi anak-anak yang sedang misalnya menempuh pendidikan dan seterusnya. Tapi sebaliknya ketika misalnya kita dalam kondisi status gizi stunting atau status gizi obesitas, nah ini justru akan bermasalah untuk kedepannya ya. Kondisi misalnya stunting gitu ya. Stunting tentu kalau itu
terjadi di masyarakat, di balita terutama ya, stunting itu di anak-anak balita, tentu ini akan memiliki sebuah dampak yang luar biasa. Dia akan mudah sakit, kemudian mungkin nanti dari sisi kemampuan kognitifnya juga akan berkurang, sehingga kemampuan otaknya juga menjadi terhambat, kecerdasan terhambat, dan sebagainya begitu ya. Kemudian fungsi-fungsi tubuh pun juga mungkin tidak akan mengalami sebuah keseimbangan begitu ya, karena memang zat gizinya tidak mampu lagi mensintesis organ-organ vital, organ-organ yang memang dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjadi sehat, produktif begitu ya. Bahkan mungkin postur tubuh juga tidak akan maksimal ketika dia dewasa ya. Bahkan saat tua mungkin beresiko terkena berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan kurang gizi begitu. Jadi dampak-dampak mungkin secara ekonomi pun juga ini menjadi beban, karena nanti setelah dewasa mungkin dia tidak bisa bersaing ya di tingkat global. Nah, itu dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan oleh adanya stunting gitu ya. Nah, memang kondisi saat ini Kang Akim, stunting di Indonesia itu kalau menurut survei terakhir nih yang sudah di-launching kemarin oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi Kementerian Kesehatan itu masih di angka 24,4% secara nasional. Artinya kalau kita melihat pada angka itu masih sangat tinggi. Ya, Bapak Presiden menekankan nanti di tahun 2024 angka stunting harus ditekan sampai 14%. Ini memang cukup berat ya, penurunan 10% rentang waktu 3 tahun itu tidak mudah. Tetapi dengan kolaborasi berbagai macam disiplin, berbagai sektor, semua masyarakat saling bahu-membahu ya, karena persoalan stunting itu bukan hanya persoalan sektor gizi dan kesehatan saja ya. Sektor-sektor lain pun juga ikut bertanggung jawab untuk mengentaskan masalah stunting. Nah, jadi semua pasti akan bahu-membahu untuk menurunkan kondisi stunting ini. Paling tidak apa yang dicanangkan Presiden Jokowi di tahun 2024 itu di angka 14%. Kalau kita melihat pada angka apa namanya populasi, mungkin besar juga angka 14% itu ya di balita itu. Kalau jumlah balita kita sekarang berapa ya, Kang Akim tahu nggak? Wah, boro-boro saya. Itu sekitar 30 juta loh angka anak-anak balita di Indonesia. Ini kan cukup banyak ya. Jadi kalau misalnya 24%-nya berarti cukup banyak ya. Hampir 7 juta. Wah, luar biasa. Nah, itu kan luar biasa jumlah balita yang kena stunting dilihat dari nominal. Jadi ini harus menjadi concern kita bersama. Pun juga Kang Hakim, ini masalah obesitas ya. Di satu sisi stunting belum berakhir, obesitas pun juga sudah mulai bermunculan di masyarakat ya. Nah, obesitas itu seperti yang saya sampaikan, ini sebuah kondisi apa namanya kelebihan berat badan ya dalam jangka waktu tertentu begitu, kelebihan berat badan akibat konsumsi makan yang berlebihan dari kebutuhan. Kita tidak pernah menyadari, kadang mungkin oh ternyata berat badan saya sudah lebih ya. Dan angka secara nasional juga untuk balita memang di kisaran 3,8 sampai 4% sih hasil survei Status Gizi Indonesia ya di tahun 2021 ya. Nah, ini sebetulnya ada penurunan dibandingkan dengan tahun kemarin ya. Tetapi untuk di dewasa ini cukup besar, hampir 21,8% ya angka obesitas. Nah, ini pun juga kan tentu kalau orang mengalami obesitas juga punya resiko ke depannya begitu kalau tidak dikendalikan ya. Risiko tentu menjadi sebuah kondisi, misalnya terjadinya penyakit-penyakit degeneratif gitu ya. Penyakit-penyakit yang seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit apa namanya akibat metabolic response misalnya gitu, itu diakibatkan oleh kelebihan berat badan begitu. Nah, jadi Pak Asep, saya potong sedikit saja. Masalah berat badan sekaligus merefresh lagi. Barangkali kalau berat badan yang ideal itu ada rumusnya kan? Mungkin masyarakat awam perlu tahu ada. Kembali. Oh iya betul. Kalau untuk
balita itu memang kita punya standar kurva kurva apa WHO ya yang menunjukkan status gizi baik pada balita. Yang jelas kalau di posyandu itu biasanya memang diukur ya berat badannya, kemudian dicek status gizinya begitu ya. Kalau misalnya kalau di masyarakat kan simpel, kalau misalnya ada pada kurva grafik sesuai yang hijau itu, berarti Hmm. status gizinya baik begitu ya. Ya. Tapi kalau untuk dewasa kan jarang ke posyandu, kita bisa Ya. mengukur berat badan, tinggi badan sendiri. Kayak Ya. seperti Kang Akim misalnya ya. Kang Ya. Akim umur misalnya udah dewasa, berapa nih? 40, 50, atau 17 tahun Kang Akim? 35 lah 35. Nah, Kang Akim sebetulnya harapan. bisa diukur berat badannya, ngukur Ya. sendiri aja. Berapa misalnya, oh Oke. ternyata berat badan Kang Akim di usia 35 itu taruhlah misalnya 60 kilo gitu ya. Dengan tinggi badan berapa Kang Akim? Ada 160? 172. Wah, hebat. Nah, jadi nanti bisa diukur Kang Akim indeks massa tubuhnya, Ya. IMT. Jadi nanti berat badan ya dibagi tinggi badan dalam meter ya dikuadratkan. Nah, nanti kalau misalnya Kang Akim ketemu di angka berapa misalnya 21 angka Hmm. perbandingan berat badan bagi tinggi badan, berarti status gizi Kang Akim normal. Oke. Ya, ya. Nah, kalau udah melebihi dari 25 angkanya, atau di Hmm. atas 22 atau 25, udah kelebihan berat badan, overweight. Kalau lebih Nah, lagi sampai 30 angkanya, udah obesitas. oh itu. Nah, iya itu sebetulnya sederhana. Masyarakat saya kira bisa mengukur diri sendiri terkait dengan Ya, status gizi. Nah, tapi jangan sampai obesitas kamu saya. Sekiranya misalnya sudah overweight, harus warning gitu ya. ya. Jadi harus kendalikan asupan makanannya dan sebagainya. Nah, Hmm. gitu kira-kira Kang Akim ya cara Ya, mengukur apakah saya ini berat badannya lebih nah itu. atau normal atau kurang begitu ya. Betul, Gitu Kang betul. Akim. Oke. Ini berarti kalau stunting dan Ya. obesitas ini nih, Pak Asep ya. eh, Kalau stunting itu apa ya? Ini banyak angkanya sendiri kalau di Jawa Barat saja mungkin angka stunting ini masih cukup tinggi juga di Jawa Barat. Ada catatan barangkali Pak Asep. Masih cukup tinggi. Ada catatan, ya. Lah, kemarin yang di launching survei status gizi Indonesia itu masih di 24,5%. Hmm. Ya, dari 24. populasi Jawa Barat, Oke. 0,5%. Ya, Berarti kalau jadi secara masih nasional ya Jawa mendekati Barat angka survei berapa? nasional. Mm-mm. Nasional itu 24,4% ya, secara nasional. Nah, Jawa Ya, Barat ya. 24,5. Hmm. Sebelumnya bisa angka 35%. Jadi ini sudah mengalami sebuah proses penurunan angka stunting di Jawa Barat Oh, oke. Waduh. dibanding tahun 2021 dibanding dengan beberapa tahun yang lalu ya. Mhm, Nah, ini mhm. udah mengalami penurunan. Cukup Oke, signifikan ya berarti. penurunannya ya. Oke, dan Betul. sekarang yang pasti pemerintah sudah benar-benar concern untuk tadi ya, lebih ke arah mencegah supaya tidak terjadi lagi. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati ya, Pak Asep ya. Bagaimanapun ya, itu akan Jauh jauh lebih lebih murah. baik. Oh, jauh lebih murah, Lebih betul. baik, lebih Nah, murah. ya, baik. Kita akan gali lagi sebetulnya faktor penyebab yang dominan itu faktor penyebab stunting, kemudian obesitas yang paling dominan itu kira-kira apa Pak Asep ya? Tapi jawabnya nanti saya harus break dulu di 93,3 FM-nya. Jadi selepas break kita sambung lagi ngobrolnya, begitu ya Kang Asep ya. Dan sambil Siap, menunggu siap. juga informasi atau mungkin interaksi dari sahabat Sonora di live Instagram. Terima kasih yang pasti yang masih bergabung di live Instagram @sonora_bdg dan interaksi tetap bisa dilakukan sahabat Sonora ya di SMS atau WhatsApp 0811 190 1827. Saya mau izin break sebentar ya, Pak Set ya. Siap, Hakim, siap.
Untuk sahabat Sonora boleh interaksi di kolom komentar ya kalau ada pertanyaan bersama mumpung ada Pak Asep yang sekarang bisa meluangkan waktunya berbagi dengan kita. Anda bisa isi di kolom komentar atau di SMS dan juga WhatsApp ya 0811 190 1827. Ya sejauh ini tapi terima kasih yang sudah bergabung. Kita akan lanjut lagi beberapa saat lagi ya sahabat Sonora. Jadi stay tune terus di 93,3 FM Sonora Bandung di live dan juga di live Instagram @sonora_bdg. Kurang lebih 3 menitan lagi ya Pak Asep ya, punten. Oh siap, santai aja Kang Akim. Kang Akim udah lama di Sonara ya? Ya alhamdulillah Kang Asep, saya dari awal di 2013 Sonora Bandung ketika ya baru Wah, udah lama. nama baru Sonora Bandung gitu sebelum berganti nama dari radio yang lama gitu. Oh, sempat apa dulu sebelum Sonara? Oh iya, ini sekaligus juga informasi untuk sahabat Sonora. Jadi radio Sonora itu awalnya adalah frekuensi radio Ganesha, Kang Asep. Ganesha, Oh, kemudian Ganis. almarhum Kang Demas Korompis ya. Kemudian ya Mhm. beliau itu orang radio yang jadi inspirasi juga buat orang-orang radio sekarang ini begitu. Karena Ganesha legend ya, kalau menurut saya radio di Bandung Legend di banget, era betul. 80-an gitu ya. Legend. Kemudian berganti kan menjadi Walagri. Nah, baru di Apalagi 2013 betul. ya berganti nama menjadi Sonora Bandung. 2013 lah diakuisisi Jadi oleh Sonora. Kompas Gramedia menjadi radio jaringan Sonora Network lah. Gitu. Jadi nahkoda kami ada di Jakarta, Kang Sep. Radio Sonora Jakarta. Begitu. Jadi Betul, ada di tiap betul. Ya, ya. kota besar di Indonesia radio daerah yang merupakan radio jaringan Sonora. Di Bandung ada radio Sonora Bandung dan radio Raka FM. Jadi 2 radio di Bandung, jaringan Sonora.
Begitu. Ya, Oke, Raka itu FM sama intermezzo. Sonora ya. Ya, Intermezzo. oke. Ya, untuk informasi lah, gitu ya. Baik, sahabat sonora, kita Ya, lanjut betul. lagi ya, Pak Asep ya. Yang sekali lagi kalau yang ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan seputar topik kita kali ini berkaitan dengan Hari Gizi Nasional yang kebetulan sekarang ini jatuh di 25 Januari, tentu yang ke-62 ya, Pak Asep ya. Ini Betul, ke-62, Kang Hakim. ya, aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Itu tema untuk peringatan Hari Gizi Nasionalnya, dan ini termasuk tema yang kita bahas juga sekarang ini ya. Oke, setengah menit lagi nih, Kang, sekedap lagi. Sekedap di. Siap, Oke. siap, siap. Ini ada yang pertanyaan juga, saya sampaikan dulu mungkin sekilas di SMS nih, Kang, dari Pak Arwin, yang tanya begini, kalau angka stunting itu banyak dialami oleh status sosialnya, ya maaf, apakah dari kalangan keluarga miskin atau itu cukup dominan atau tidak, begitu. Keluarga miskin atau mungkin keluarga yang cukup mampu, atau itu angkanya lebih dominan mana kalau dilihat dari status sosial, angka stunting. Oke, itu sekilas dari Pak Arwin. Kita masuk on air dan kita lanjut lagi ya, Kang Sep. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung, kita lanjut lagi obrolan kesehatan. Agak tertunda ya karena memang kami harus putarkan dulu ya beberapa pesan tentunya sahabat Sonora. Baik, kita lanjut lagi di 93,3 FM Sonora Bandung. Sementara di live Instagram kita masih lanjut terus tadi ya, bahkan sempat ngobrol tentang Radio Sonora dulu dan bersama Kang Asep ya. Baik, bersama Pak Asep atau Kang Asep lah ya, saya panggilnya Kang Asep Ahmad Munawar, SKM MKM, dietitian RSS Bandung, dan juga beliau Wakil Ketua 1 Persatuan Ahli Gizi Indonesia DPD Jawa Barat. Baik, Kang Asep, kita lanjut lagi Kang Asep ya. Ini Siap, Kang. sebelum kita kupas juga tentang tadi yang agak tertunda tentang penyebab stunting, Penyebab ya. penyebab Betul. obesitas begitu ya. Ini saya juga ada pertanyaan yang masuk nih di SMS dari Kang Arwin. Saya sambil bacakan ya karena pasti berkaitan, nanti bisa sambil dibahas juga barangkali Kang Asep ya. Ini berkaitan dengan angka stunting. Yang pertama pertanyaannya, apakah status sosial atau mereka yang mengalami stunting ini berasal dari keluarga miskin? Ya, dalam tanda kurung ini, maaf, apakah dari keluarga miskin atau berapa besar pengaruhnya status sosial mereka yang mengalami stunting ini? Apakah cukup dominan atau tidak? Itu. Oke. Silakan. Mau langsung saja Kang Asep dijawab barangkali. Siap, Kang Hakim. Ya, sebelum ke sana menjawab apa yang sudah ditanyakan. Jadi memang stunting ini sendiri kan sebetulnya faktornya banyak ya, Kang Hakim. Banyaknya faktornya banyak penyebab seseorang balita mengalami stunting begitu ya. Kalau merunut dari daur siklus kehidupan ya, misalnya dari remaja nih, terutama remaja putri ya, itu juga menjadi fokus ya yang bisa menyebabkan stunting. Ketika remaja putri mengalami status gizi kurang, gizi buruk, anemia dan seterusnya, ini juga kan karena kan masa remaja putri itu masa persiapan di mana dia akan mengalami sebuah proses nanti kehamilan, menyusui dan seterusnya. Jadi harus kita persiapkan tuh periode di mana periode masa remaja, masa prakonsepsi dan seterusnya itu harus dalam kondisi status gizi baik. Jadi tidak boleh ada riwayat status gizi kurang, anemia dan seterusnya ya. Kemudian masuk di masa periode kehamilan begitu ya, masa maternal. Ini juga kalau dia mengalami status gizi kurang, itu juga berisiko untuk terjadinya melahirkan nanti anak yang stunting begitu ya. Karena tentu nanti ibu hamil yang mengalami status gizi kurang atau buruk nanti tidak akan pernah mampu mensintesis organ-organ jaringan janinnya, karena untuk ibunya sendiri kurang apalagi untuk janinnya. Nah, jadi kita persiapkan ya, jangan sampai juga ibu hamil juga ini mengalami sebuah kondisi gizi kurang gitu ya. Apalagi nanti seorang ibu ini juga akan menyiapkan janinnya supaya memiliki kondisi janin yang sehat, berat badannya baik, penambahan berat badan kehamilannya juga baik
ya tentu harus didukung oleh asupan gizi yang baik juga begitu ya. Kemudian ibu hamil ini memang masa periode emas ya dalam pengertian mempersiapkan janin itu supaya sehat, sehingga kita harus fokus jangan sampai ibu hamil itu mengalami juga satu gizi kurang, mengalami anemia yang berdampak buruk pada pembentukan janinnya menjadi kurang bagus gitu ya. Memang data-data menunjukkan pada ibu hamil itu angka anemianya juga masih cukup tinggi, Kang Hakim. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri ya. Bahkan angkanya juga cukup fantastis ya, di daerah-daerah tertentu bisa mencapai angka di 40-50% ya ibu hamil mengalami anemia ya, dan ini juga tidak boleh terjadi karena dampaknya nanti salah satunya terhadap janin yang dihasilkannya ya, mungkin bisa berdampak terhadap kondisi nanti mengalami stunting begitu ya. Kemudian faktor yang lain barangkali dari aspek lingkungan ya yang tidak kalah pentingnya juga. Nah, lingkungan yang sanitasi yang kurang bagus ya, akses keterbatasan terhadap air bersih juga menjadi jelek ya, sehingga mendapatkan air yang tidak higienis dan sebagainya. Ini menjadi dampak buruk nanti terhadap kesehatan keluarga secara keseluruhan, bahkan secara individu misalnya pada remaja putri dan ibu hamil nanti tentu menjadi faktor risiko untuk terjadinya sakit. Nah, kalau misalnya ini tidak dibenahi, tentu nanti kondisi sakit ini akan memperburuk kondisinya. Ya, nanti tentu akan berdampak terhadap janin dan bayi yang dilahirkannya. Oleh karena itu lingkungan juga harus nyaman dan aman begitu ya dari kondisi-kondisi seperti tadi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga mungkin pada ibu-ibu atau keluarga pengasuh ya, jangan sampai itu juga salah asuh ya terhadap anak-anak yang sudah dilahirkannya. Contohnya karena ketidaktahuan terhadap gizi dan kesehatan seorang pengasuh anak atau seorang ibu, maka mungkin dia tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif misalnya, tidak memberikan ASI sedini mungkin. Nah, ini kan tentu akan berdampak pada daya tahan bayi itu sendiri gitu ya. Misalnya yang harusnya inisiasi dini segera diberikan menyusui itu, kemudian tidak diberikan, kolostrum malah dibuang ya, ASI malah dibuang. Maka itu banyak di masyarakat. Itu bisa juga menjadi faktor penyebab tidak bagusnya pertumbuhan perkembangan daripada anak itu sendiri begitu ya. Nah, ini juga salah pola asuh juga menjadi faktor yang lain. Kemudian nanti ketika misalnya bayi sudah memasuki usia 6 bulan ya, tentu ASI saja kan tidak bisa mendukung ya pertumbuhan dan perkembangan, harus diberikan makanan pendamping ASI. ASI tetap diberikan sampai usia 24 bulan ya. Nah, tetapi setelah menginjak 6 bulan tentu ASI tidak mampu lagi mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi ya. Karena kan ASI makin lama makin turun kualitas dan kuantitasnya. Makanya perlu ada penambahan makanan pendamping ASI ya, karena itu peralihan untuk bisa nanti dia mendapatkan makanan secara adekuat begitu ya. Nah, ini kalau makanan tambahan yang diberikannya juga tidak sesuai dengan kebutuhannya, itu juga tentu akan memiliki sebuah dampak pertumbuhan yang gagal begitu terhadap anak. Maka penambahan tinggi badanmu juga menjadi tidak sesuai dengan usianya, sehingga akan jatuh kepada angka stunting ya. Nah, sementara kaitan dengan pertanyaan tadi ya, ini memang sosial ekonomi ya, itu juga salah satu pengaruh ya yang cukup kuat terhadap timbulnya stunting, karena secara ekonomi masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah, tentu ini kaitannya dengan kemampuan daya beli terhadap pangan. Nah, apalagi sekarang kan pangan cukup mahal-mahal, Kang Aki. Jadi sekarang telur aja udah naik ya, minyak juga naik ya, bahkan beberapa jenis susu formula pun juga naik dan sebagainya gitu kan. Nah, ini jadi menjadi persoalan tersendiri begitu ya pada orang-orang yang memiliki status ekonomi rendah, tentu akses terhadap daya beli memberi makanan sebagai juga menjadi susah, sehingga bagaimana bisa memenuhi kebutuhan gizi secara maksimal, wong daya belinya juga rendah begitu. Nah, ini menjadi fokus sebetulnya ya, fokus pemerintah bagaimana
cara melakukan sebuah treatment ya, treatment terhadap kondisi ini begitu sosial ekonomi. Nah, apakah nanti kalau di posyandu mungkin kalau dia bawa ke posyandu ya ada selain edukasi juga ada pemberian makanan tambahan ya. Nah itu juga saya kira bisa membantu lah dari sisi stimulan asupan nutrisi. Jadi banyak faktor Kang Akim Ya, sebetulnya banyak dari sekali. aspek stunting begitu ya. Nah kalau obesitas sendiri Kang Akim multifaktor ini juga sama ya obesitas itu. Tetapi saya mencoba menyoroti dari aspek perilaku makan ya begitu. Kadang suka ada pertanyaan genetik pengaruh gak sih gitu ya genetik terhadap obesitas ya sebetulnya beberapa penelitian yang pernah saya baca juga ada sih pengaruhnya genetik begitu ya bahkan jika misalnya kedua orang tuanya obes nih ya gemuk nah itu biasanya secara tidak sadar itu menurunkan perilaku orang tuanya kepada anak kan pada umumnya orang-orang obesitas itu kan kelebihan makan tuh dia tanpa menyadari bahwa sehari-harinya itu kelebihan makan. Nah, dia secara tidak sadar, secara tidak langsung, itu sebenarnya memberi contoh terhadap anak-anaknya untuk berperilaku banyak makan. Nah, di dalam artikel itu pernah saya baca, itu hampir 40% potensi anak-anaknya itu juga bisa gemuk, ngikutin orang tuanya. Ya, Karena kalau itu salah satu penelitian saja. baik ya maksudnya. Iya, tidak kan dulu ada masyarakat beranggapan, wah kalau orang gemuk itu lambang kemakmuran, lambang sosial tinggi gitu kan? Ya betul sih lambang kemakmuran, kemakmurannya kemakmuran penyakit. Ya, jadi genetik juga ada pengaruhnya. Tetapi sebetulnya kalau kita dilihat dari faktor yang lain seperti perilaku makan. Itu justru lebih dominan pengaruhnya terhadap timbulnya obesitas ya seperti halnya dia suka mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam. Nah ini tentu bisa meningkatkan asupan energi yang berlebih ke dalam tubuh ya kemudian juga dia mungkin dalam sehari-hari kurang makan serat dia tidak suka sayuran dan buah-buahan. Betul ya Kak Hakim, ada kan masyarakat tidak suka sayur, tidak suka buah, sukanya makanan-makanan fast food, gorengan, keringan, berlemak. Iya. Nah, cuman itu kan masalahnya perilaku masyarakat. kalau bicara tentang kuliner itu kan ada tren sekarang ini biasanya. Oh kuliner A lagi tren, apalagi anak-anak gitu kan. Jajanan yang lagi tren apa? Wah, semua pada beli, padahal belum tentu bergizi atau bermanfaat ya. Ya, belum tentu dibutuhkan oleh anak tersebut. Ya, betul. Iya, dan kita juga fenomena itu kan juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Bagaimana mengedukasi perilaku tren seperti Kang Akim sampaikan tadi ya, supaya dia mampu memilih makanan yang sesuai kebutuhannya. Itu tidak mudah, Kang Akim. Iya, betul. Itu berkaitan sama gaya hidup, lifestyle ya. Gaya hidup. Ya, gaya hidup. Gaya hidup. Dia misalnya nongkrong di kafe, ya kan? Kemudian dia memesan sebuah makanan minuman yang notabene padat kalori, padat lemak, tinggi gula, tinggi garam, rendah serat, ya kan? Rendah sayuran, rendah buah-buahan. Itu potensi terjadinya obesitas. Ya. Bahkan juga nih perilaku yang lain dia mager nih. Kaum rebahan. Kaum rebahan. Ya, habis makan yang banyak, aduh, perilakunya santai, rebahan, mager. Wah, itu tambah potensi lagi meningkatkan meningkatkan berat badan begitu kan ya. Nah, ini satu kondisi fakta di lapangan di masyarakat. Ada seperti itu begitu ya. Jadi kalau setelah makan kenyang itu bagusnya kan ya jangan langsung rebahan begitu ya. Kalau sudah makan kenyang bagusnya jarak berapa lama sih, ada nggak sih jarak waktu setelah kenyang nih sebaiknya kan jangan rebahan, berapa lama supaya bisa rebahan atau kita harus gerak dulu setelah kita kenyang atau gimana Kang tipsnya? Iya bagus, jadi ini sebetulnya treatment pencegahan ya. Ya lebih jadi sebaiknya itu sebelum kita rebahan, bahkan sebelum kita tidur,
itu memang dikasih jeda waktu ya, makanan itu dicerna ya oleh lambung masuk ke dalam usus. Nah, memang beberapa jenis zat gizi ya seperti lemak itu paling lama nilai cernanya. Pencernaan lemak itu bisa mencapai 6 sampai 9 jam. Tetapi untuk karbohidrat dan protein mungkin antara 4 sampai 6 jam. Itu membutuhkan sebuah proses pencernaan. Nah, ketika orang misalnya sudah makan ya, kemudian dia langsung rebahan, berarti tingkat metabolismenya menjadi rendah karena tidak ada aktivitas. Nah, itu yang menyebabkan pencernaan kita tidak langsung memetabolisme zat gizi tadi, sehingga tidak langsung dicerna oleh tubuh dan disimpan dalam senyawa lemak. Makanya gaya hidup santai itu untuk orang-orang yang banyak makan potensi untuk meningkatkan obesitas. Bahkan ada anjuran lagi Kang Hakim. Nah, sebelum tidur dikasih waktu 4 jam, jangan dulu makan apa-apa. Oh. Jadi nih, setelah Kang Hakim misalnya, ya? Iya, setelah makan itu kasih jeda waktu 4 jam, nggak boleh tidur. Nah, karena tadi belum ada dicerna, waktu betul. mencerna gitu ya, jangan langsung tidur gitu. Tadi 4 jam lah kasih Langsung spare, tidur. Ya. Iya, Spare 4 jam, itu jauh lebih aman. Jadi udah ada pengosongan dari lambung, masuk ke dalam usus, tinggal diserap, itu jauh lebih aman. Kalau tidak, ya nanti penimbunan lemak lagi. Apalagi lemak lama proses cernanya. Iya. Soalnya ketika nunggu spare waktu 4 jam ini sambil ngemil juga, nggak apa-apa ya? Nggak boleh dong. 4 jam itu sejak terakhir makan. Jadi disiapkan toples. Percuma itu mah. Tidak dibutuhkan tubuh, itu malah meningkatkan asupan makan. Oke, saya harus jeda dulu nih Kang Asep ya. Satu sesi lagi. Berarti tadi sudah demikian banyak faktor penyebab, kemudian yang mempengaruhi atau mereka yang bisa kena kena obesitas, kena stunting, potensial. Berarti kita bisa mulai dari mana nih masyarakat untuk melakukan pencegahan itu tadi, pencegahan stunting dan obesitas. Kita kupas di sesi berikutnya ya, Kang Asep ya. Sahabat Sonora tetap di 93,3 FM Sonora Bandung. Kita masih ada satu sesi lagi tentunya bersama Pak Asep Ahmad Munawar, SKM MKM, Dietitian RSIS Bandung, dan juga beliau Wakil Ketua 1 Persatuan Ahli Gizi Indonesia untuk DPD Jawa Barat. Oke, kita masuk lagi, Kang. Ini sesi terakhir sepertinya. Siap, Kang Hakim. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung, kita lanjut lagi. Nggak kerasa di kalau ngobrol sama Kang Asep nih, tahu-tahu udah tinggal beberapa menit lagi kita di penghujung ini soal ngomongin soal gizi. Kang Asep, kita lanjut lagi di sesi terakhir nih sekarang, Kang. Oke, dari sedemikian banyak tadi ya paparan Kang Asepnya begitu, kompleks sekali ya faktor yang mempengaruhi, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat gitu ya. Belum lagi soal gaya hidup. Nah, paling tidak nih Kang Asep, untuk masyarakat gambaran berarti mulai dari mana nih masyarakat supaya yuk kita cegah stunting ini dan obesitas serta mulai dari mana nih kira-kira Kang Asep? Ya baik Kang Hakim. Kalau untuk stunting sebetulnya
untuk pencegahan tuh dimulai apa yang kita sebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. 1000 HPK, Kang Agim. Dari mana 1000 HPK itu? Dari sejak kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Nah, bagaimana dari sejak hamil itu pemenuhan kebutuhan gizinya dipenuhi. Jangan sampai ibu hamil mengalami kurang gizi dan anemia. Ya. Kemudian pada saat dia udah dilahirkan, berikan ASI eksklusif. Ya, ASI eksklusif itu tidak diberikan makanan apapun selain ASI. Ya, dari sejak lahir ya sampai anak itu umur 6 bulan. Nah, ASI itu sangat cocok ya untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Ya, dan pemberian ASI itu harus sedini mungkin. Jadi begitu lahir, apa yang kita sebut dengan inisiasi menyusui dini. Itu langsung diperkenalkan kepada bayi ASI itu tadi. Karena ASI awal itu mengandung protein whey dan kolostrum yang bisa meningkatkan imunitas dan pertumbuhan perkembangan janin itu bayi itu sendiri. Ya, kemudian sampai dengan 6 bulan ASI eksklusif saja. Ya, jadi kualitas ASI cocok bagi bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ketika bayi udah menginjak usia 6 bulan, ASI tidak mampu lagi mendukung pertumbuhan perkembangan. Seiring dengan pertambahan usia, pasti kebutuhan zat gizi juga semakin meningkat. Sementara kualitas ASI, kuantitas ASI semakin menurun. Maka perlu adanya makanan pendamping ASI. Nah, makanan pendamping ASI itu diperkenalkan sejak anak usia 6 bulan. Terus ASI diberikan sampai usia umur 24 bulan. Setelah umur 24 bulan, ASI stop. Karena sudah tidak lagi cocok begitu ya diberikan ketika anak sudah usia 24 bulan. Tetapi makanan pendamping ASI terus diberikan sampai anak itu diberikan makanan keluarga setelah usia 12 bulan. Nah, selama proses itu terus harus dipantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Ya, jadi kalau misalnya dibawa ke posyandu pasti dicek kan berat badan, tinggi badan dan seterusnya. Nah, itu harus senantiasa dipantau pertumbuhan perkembangannya ya. Di samping itu juga mungkin harus memperhatikan higien dan sanitasi lingkungan begitu ya. Itu barangkali untuk stunting. Tapi kalau untuk obesitas, nah untuk pencegahannya ya tentu pencegahannya sebetulnya prinsipnya memang kita tidak makan berlebihan. Ya, tidak makan berlebihan, artinya kita harus makan sesuai dengan kebutuhan. Memang kadang di masyarakat sulit mengukur apakah yang saya makan itu sudah cukup atau belum. Memang kadang seringkali masyarakat bingung. Tetapi ukuran yang sederhana, kalau menurut saya, makan jangan kenyang, bahkan jangan terlalu kenyang. Itu aja ukurannya. Sekiranya sudah kenyang, sudah cukup. Gitu ya? Berhentilah sebelum kenyang. Nah, kira-kira parameternya itu aja. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan itu dalam hal pemilihan makanan. Jadi setiap kali makan, kita harus pastikan bahwa apa yang kita makan itu memiliki menu seimbang. Menu seimbang itu artinya, mungkin Kang Akim pernah mengenal yang namanya konsep isi piringku ya? Ya, isi piringku, betul. Isi piringku itu dalam hidangan satu piring, yaitu mungkin sepertiganya itu makanan pokok. Ya, kemudian sepertiga yang lainnya lauk pauk dan buah-buahan. Nah, sepertiga yang lainnya sayuran. Nah, kira-kira dalam setiap makan ada komponen itu. Nah, kalau ada komponen itu setiap kali makan, maka kita akan mendapatkan karbohidrat, akan protein, akan lemak, vitamin, mineral sesuai dengan porsinya. Jadi kita tidak mungkin nanti terlalu tinggi lemak, terlalu tinggi gula, terlalu rendah serat. Karena dalam konsep gizi piringku sudah memperhatikan komposisi zat gizi. Jadi setiap kali mau makan sebaiknya masyarakat memperhatikan pola gizi seimbang. Nah, jangan lupa juga Pak Mas Akim dan masyarakat sahabat Sonara, olahraga juga nih. Nah, karena olahraga itu juga bisa Iya, gaya hidup, olahraga itu juga menjadi kebiasaan ya, kebiasaan yang harus dibiasakan. Jangan mager ya, jangan rebahan terus begitu ya. Itu yang bisa meningkatkan kegemukan, obesitas. Sebetulnya olahraga pun juga ada kaidahnya gitu ya. Tapi paling tidak di masyarakat
bahasanya nggak usah mager lah, nggak usah banyak rebahan lah, silahkan berjalan kaki, silahkan yang suka ikut senam, senam lah, kalau dia ikut suka berolahraga sepeda, bersepedah lah, begitu ya. Tapi perhatikan juga Kang Akim, dengan ada yang kita sebut dengan denyut nadi maksimal, jadi jangan juga olahraga dipaksakan yang mengakibatkan denyut nadi maksimalnya itu terlampaui. Nah, itu yang bisa mengakibatkan kondisi penyakit gangguan lain lah begitu ya. Jadi itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan. Ngundang penyakit lagi ya, gitu mah. Ngundang penyakit, iya. Apalagi orang-orang yang sudah penyakit ada gangguan jantung dan sebagainya. Nah, itu juga harus. Jadi cari olahraga yang memang sesuai dengan usia, sesuai dengan kondisi tubuhnya, begitu ya. Betul, betul. Jangan dipaksakan kata kuncinya. Tetapi olahraga harus. Ya, olahraga harus. Saya kira kiatnya begitu sih Kang Akim. Insya Allah kita bisa mencegah stunting dan obesitas lah di masa yang akan datang. Betul. Amin. Aduh, mudah-mudahan lah. Yang pasti itu kalau tadi menu isi piringku, kadang-kadang saya kalau itu agak sulit kalau jujur kalau buat saya nih, Kang Asep. Karena apa? Ketika makan nasi Padang, wah itu ada seratnya ada kan, rendangnya ada, dagingnya ada. Udah aja lengkap itu. Ya. Sama sambal hijau. Nasi Padang itu kelemahannya itu tinggi lemak aja. Tinggi lemaknya. Dan bikin nafsu makannya tambah-tambah laginya, ampun. Tapi itulah fakta di sekitar kita ya. Artinya itu tinggal kembali lagi ke masyarakatnya, ke orangnya. Kita bisa menakar diri, jadi jangan berlebihan juga, begitu ya. Jangan terlalu sering juga misalnya ya untuk mengonsumsi lemak itu tadi, karena bisa potensial juga tadi nambah berat badan dan lari-larinya nanti ujung-ujung obesitas gitu ya. Kang Asep, ini masih banyak nih, masih hoyong ngobrol deh sareng Kang Asep, tapi waktu juga nih Kang yang aduh ini udah mepet banget nih rupanya nih Kang. Mudah-mudahan lain waktu Kang Asep ada waktu luang lagi bisa berbagi lagi ya Kang Asep ya. Siap Kang Akim, siap. Ya. Satu lagi barangkali Kang Asep ada yang mau sampaikan. Ada yang mau sampaikan untuk masyarakat, untuk sahabat Sonora barangkali berkaitan dengan tema ini, mungkin closing statement lah, semacam itu. Silakan Kang. Baik, persoalan stunting dan obesitas itu bukan persoalan yang harus dipecahkan saja oleh tenaga kesehatan. Semua masyarakat, semua sektor, semua lembaga bertanggung jawab untuk pengendalian dan pencegahan adanya stunting dan obesitas. Mari dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Itu aja saya kira Kang Akim yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Hatur nuhun sami-sami Kang Asep ya. Terima kasih. Salam saya untuk teman-teman di Rumah Sakit Center Premier. Salam sehat, Kang. Assalamualaikum.